ngaji sore untuk ngaji sore di sore hari ini. Kemarin kita sudah sampai pada ayat ke-25 dan akan kita lanjutkan ke ayat 26. Simak ya. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk minta perlindungan kepada Allah. Semoga lancar dan semuanya tetap dalam kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات شيء عليم. Kita terangkan dulu tentang maknanya dari Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang dibiarkannya, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Dengan demikian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak malu untuk membuat sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap remeh oleh kita manusia. Kebanyakan manusia menganggap sesuatu yang seperti Allah menciptakannya, Allah menciptakan semut, Allah menciptakan makhluk-makhluk kecil. Bagi orang yang beriman itu bisa menjadi tanda kekuasaan Allah, tetapi bagi orang-orang yang fasik, mereka bertanya, untuk apa Allah membuat perumpamaan yang kecil-kecil itu? Nah, dari situ di dalam ayat berikutnya bahwa
Allah itu melalui perumpamaan-perumpamaan ciptaannya bisa dia menunjukkan sesuatu, dan orang-orang yang bisa mengambil ibrah atau bisa mengambil hikmah pelajaran dari sesuatu yang kecil itulah yang mendapatkan petunjuk. Dan ada pula yang tidak bisa mendapatkan petunjuk dari sesuatu yang kecil, akhirnya mereka malah mempertanyakan kekuasaan Allah. Dan orang yang seperti itu disesatkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintah Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi orang-orang fasik adalah orang-orang yang melanggar perjanjian. Artinya perjanjian itu adalah hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Dia melanggarnya walaupun dia tahu, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan. Jadi ciri-ciri orang fasik yang pertama adalah melanggar perjanjian Allah, artinya melanggar syariatnya. Yang kedua, memutus apa yang diperintahkan, dan dia berbuat kerusakan di orang-orang fasik. Inilah yang disebut sebagai khosirin. Bagaimana kamu ingat pada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ini ibarat bertanya tetapi tidak bertanya. Jadi bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah, padahal Allah yang menghidupkan kamu, mematikan kamu, menghidupkan kamu lagi, bisa-bisanya itu loh kamu ingkar. Jadi semacam takjuban, tikalam takjub. Kok isone kowe kok kafir pada Allah, pada Allah yang menghidupkan dan mematikan kamu. Dahulu Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, menguasai langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini tidak boleh dipahami secara tekstual belaka, karena istawa itu benturan dengan kaidah yang Allah tidak bertempat. Artinya kita ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam Quran, itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih, dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Jangan berpikir tentang Allah, tetapi berpikirlah tentang kuasaannya. Jadi dia menciptakan bumi untuk kita semua, untuk para manusia. Kemudian Allah istawa itu berkuasa, menguasai langit. Lalu kemudian dia menyempurnakan langit itu menjadi 7 langit, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini ini adalah ayat yang mutasyabih. Karena apa? Karena berhubungan langsung dengan fi'lullah. Jadi ketika berhubungan langsung dengan fi'lullah, itu kita tidak bisa menafsirkannya secara tekstual, tetapi kita merujuk pada pendapat-pendapat para ulama bahwa Allah menguasai langit, dan kemudian dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, kemudian menguasai semuanya. Itu yang bisa kami terangkan pada pertemuan sore kali ini. Kita lanjutkan untuk ayat berikutnya di minggu yang akan datang. Terima kasih segala atensi dari follower, dari pemirsa, dari pecinta Al-Quran pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.